Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira alhamdulillahi katsira wa subhanallahi burkatan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishillahuddin. La ilaha illallah wahdah wa nasara 'abdah wa yamal ahjaba wahdah wa ayyajundahu wa hayman ahyaba wa'dah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu ayyuhal mu'minun innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwa faqad wa lam takun. Kaum muslimin, muslimat, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita yang berupa kemuliaan, kesejahteraan, kebahagiaan, kedamaian yang akhirnya kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan hingga kita merindukan, menantikan syafaatnya sampai hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Muslimin, muslimat, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, gemuruh takbir, tasbih, tahmid telah berkumandang saling saut bersautan sejak dari rumah, masjid, musola, kampung-kampung, kota, bahkan sampai seantero dunia ini. Ini semua adalah merupakan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita selama sebulan penuh telah melakukan kewajiban kita sebagai orang beriman, yaitu melaksanakan puasa Ramadan yang tujuannya tidak lain dan bukan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tentunya kita berharap mudah-mudahan apa yang kita laksanakan selama ibadah bulan Ramadan, mulai dari puasa, tilawah, sedekah dan lainnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian juga kita cemas, jangan-jangan apa yang kita laksanakan selama bulan Ramadan Allah tidak menerima amal kita. Untuk itu rasanya
malaikat menangis melihat umat Muhammad, di mana ketika berada di bulan Ramadan banyak sekali umat Muhammad yang tidak mengindahkan. Banyak sekali orang-orang tidak berpuasa sehingga mengalami kerugian. Beruntunglah bagi kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di bulan Ramadan, kita dengan penuh ketaatan melaksanakan puasa Ramadan, tilawah, sholat tarawih dan sebagainya. Yang ini semua adalah hanya untuk mencari doa Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita menjadi hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, sehingga akhir kita nanti akan dikumpulkan bersama dengan keluarga di surga. Orang yang berpuasa memang sangat dirindukan oleh surga, karena orang berpuasa adalah tujuan di samping mencari ketakwaan kepada Allah, maka dirindukan oleh surga. Karena surga merindukan 4 golongan, di antaranya adalah orang yang berpuasa Ramadan. Banyak sekali orang yang melaksanakan ibadah Ramadan tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Namun demikian masih banyak sekali orang-orang ketika berada di Ramadan dia tidak melaksanakan ibadah puasa, sehingga dia mengalami suatu kerugian yang luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat, jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia. Ketika kita berada di bulan Ramadan, tentunya banyak sekali program-program yang harus kita laksanakan. Namun demikian, karena terbatasnya waktu hanya sebulan, mau tidak mau kita ditinggalkan, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan pengampunan, bulan yang di dalamnya berisi yaitu pembebasan manusia dari api neraka. Untuk itu, setelah kita Ramadan, tentunya kita perlu yaitu menindaklanjuti apa yang harus kita kerjakan pasca Ramadan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada kesempatan di pagi hari ini kami akan menyampaikan khutbah Idul Fitri dengan tema yaitu 3 bersegera pasca Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muslimin muslimat jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Ada 3 hal yang sedang kita lakukan setelah kita melaksanakan puasa Ramadan. Maka bersegera yang pertama adalah segera ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-Jumu'ah ayat 9, "Fas'au ila dzikrillah." Segera kamu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan sudah berakhir, bukan berarti terus kita diam saja, tapi banyak sekali yang harus kita laksanakan. Maka dari itu, mari kita segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan ingat pada Allah Subhanahu wa taala, berzikir adalah yang pertama adalah sholat kita. Bagaimana kita menjaga sholat kita? Apakah menjaga sholat hanya sekedar kewajiban saja, sing penting sholat, tidak memperhatikan waktu sholat, kapan sholat, di mana sholat, dan bagaimana kita lakukan sholat? Atau kita sudah menjadikan sholat sebagai suatu kebutuhan? Sholat itu penting karena suatu merupakan amal yang mulai ditayangkan oleh Allah besok di hari kiamat, sehingga manakala kita termasuk orang yang menjadikan sholat sebagai kebutuhan, maka berusaha semaksimal mungkin bahwa untuk menjaga sholat di awal waktu, dilaksanakan secara berjamaah, dan yang ketiga adalah dilaksanakan di masjid. Pada itu berbahagia bagi mereka yang sudah menjadikan sholat sebagai suatu kebutuhan. Yang ketiga adalah sholat sebagai suatu kepribadian, yaitu menerapkan yaitu nilai-nilai dalam kehidupan. Ketika kita sudah terbiasa melaksanakan sholat di awal waktu, maka ketika kita dapat undangan hadir tepat waktu. Ketika kita punya hutang, segera kita bayar. Dengan demikian manakala dengan sholat insya Allah akan membuat kita menjadi disiplin. Kemudian berjamaah adalah agar kita hidup bermasyarakat
agar berkumpul bersatu membentuk suatu kekuatan. Dengan berjamaah kita akan menjadi kuat, dengan berjamaah kita akan muncul yaitu persatuan kesatuan. Kemudian yang ketiga adalah di masjid kau terapkan adalah bahwa apa yang kita laksanakan saat ini kalau diniati ibadah insya Allah semuanya akan menjadi mudah. Ketika kita punya masalah dengan berada di masjid kita niat ibadah maka segala yang kita hadapi akan menjadi mudah. Untuk itu mari kita tetap berzikir kepada Allah dengan menjaga sholat lima waktu. Kemudian yang kedua zikir adalah ingat pada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan tilawah. Karena apa? Tilawah adalah juga termasuk zikir. Kita berbahagia ketika kita berada di bulan Ramadan bisa menghafal Al-Quran setidaknya 1 kali khatam. Mengapa demikian? Karena bulan Ramadan bulan yang berberkah. Satu huruf adalah satu kebaikan. Hingga manakala kita bisa menghatamkan Al-Quran maka pahalanya adalah di dalam Al-Quran 30 juz 114 surat dan 6.236 ayat dan 1.027.000 huruf. Maka ketika kita bisa khatam maka pahalanya dilipat gandakan menjadi yaitu 10. Maka ketika kita bisa khatam sekali akan pahala yaitu 10.027.000 kebaikan. Maka dari itu kewajiban kita kepada Al-Quran adalah di samping meyakini kita perlu membaca huruf demi huruf, kita bisa membaca tafsirnya, kita bisa mengamalkan isinya. Dengan demikian manakala kita selalu ingat pada Allah dengan Al-Quran maka Al-Quran akan menjawab persoalan kita yang kita hadapi. Kalau kita mau mengkaji, mempelajari Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai Anas maka itulah yang akan dihadapi manusia. Al-Quran sudah menjawab apa yang dihadapi manusia. Mengapa banyak manusia punya masalah tapi banyak sekali yang putus asa karena dia hidup jauh dari Al-Quran. Al-Quran sudah menjawab persoalan manusia. Maka dari itu mari kita dekatkan diri dengan Al-Quran. Kemudian maksud zikir yang ketiga adalah wirid. Kita boleh ingat pada Allah Subhanahu wa taala ketika berdiri, duduk maupun berbaring. Kita bisa membaca tasbih, bisa membaca tahmid, bisa membaca takbir, bisa membaca tahlil, bisa istighfar. Karena apa? Itu semua kalau kita laksanakan, boleh berdiri, boleh duduk maupun berbaring, insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Inna fi khalqis samawati wal ardh واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Dunia di dalam langit dan bumi serta siang berganti di siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang yang selalu ingat pada Allah tatkala berdiri, duduk maupun baring. Dengan demikian manakala kita ingat pada Allah yang banyak, insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Ala bidzikri qulub. Ingatlah hanya dengan Allah yang banyak hati akan menjadi tenang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi hamd. Muslimin muslimat jamaah salatul fitri yang berbahagia. Adapun beserta yang kedua setelah Idul Fitri adalah mari kita menuju pada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Ad-Dzariyat ayat 50, fafiru ilallah, mari kita kembali kepada taatan. Dari itu pasca Idul Fitri ini mari kita laksanakan 5 yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah jangan banyak membuat dosa. Kita tahu bahwa ketika kita sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama sebulan penuh, Allah sudah menurunkan yaitu ampunan kepada kita. Karena barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan iman dan mengharap ridhonya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang terlalu. Untuk itu kita yakin bahwa dosa kita sudah terhapus. Namun demikian, ketika kita sudah masih hari pertama bulan Syawal, jangan banyak membuat dosa. Karena dosa-dosa bisa kita buat sengaja, sadar maka dosa akan selalu
mengikuti kita ini. Pada itu ketika kita banyak dosa, mari kita segera istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik orang yang berdosa, mari segera bertobat pada Tuhannya. Kemudian yang kedua adalah mari kita yaitu menjaga yaitu tindak tanduk kita, sikap kita terhadap sesama. Kita jaga hati, jaga mulut, dan kendalikan diri. Insya Allah manakah kita mau yaitu menjaga sikap dan mengadili, insya Allah kita termasuk orang-orang yang taat. Dan jangan sampai ketika Idul Fitri kita saling maaf-maafkan, masih ada yaitu penyakit ide dan hati. Ada suatu kisah bahwa ada seorang wanita yaitu dia ahli ibadah, malamnya ada qiyamul lail, siangnya puasa Ramadan, dia melakukan ibadah macam-macam, tapi dia masuk neraka. Kenapa? Karena mereka ada suka yaitu iri hati dan suka membuat onar di masyarakat. Untuk itu mari kita mengendalikan diri kita, insya Allah manakah kita senantiasa bisa menjaga tutur, ucapan dan sebagainya, insya Allah kita termasuk orang yang taat. Yang ketiga adalah mari kita memiliki sifat jujur. Karena ketika kita jujur, insya Allah hidup kita akan mujur. Ketika kita sholat zuhur teratur, kita memiliki sifat yang jujur, senantiasa bersyukur dan dijauhkan dari kufur, insya Allah kita akan hidup makmur. Dengan demikian manakala kita bersifat jujur, insya Allah kita termasuk orang-orang yang taat pada Allah. Banyak sekali orang yang jujur, insya Allah dengan jujur akan mengatakan diri ke surga. Ketika kita ada di dalam dirinya ada ketidakjujuran atau kebohongan, maka kebohongan akan diikuti dengan kebohongan yang lainnya. Dan orang yang bohong adalah tanduk orang munafik, dan orang munafik ada tempatnya ada di neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fi dzati asaminan nar. Punya orang munafik adalah tempatnya di neraka yang paling bawah. Untuk itu mari kita jaga ucapan kita, jujur dalam ucapan, perkataan maupun tindakan. Kemudian yang keempat, mari kita yaitu bersemangat untuk berjamaah. Kita adalah umat yang satu, dilahirkan untuk Islam yaitu sebagai rahmat lil alamin. Untuk kita sebagai masyarakat jangan sampai berpecah belah. Kita harus tegakkan ukhuwah Islamiyah. Kita jangan sampai bercerai-berai. Dengan berjamaah kita akan menjadi kuat. Dengan berjamaah muncul yaitu persaudaraan dan kesatuan. Dengan berjamaah kita akan meraih suatu kemenangan. Dengan berjamaah musuh-musuh akan terusir dari bumi ini. Maka dari itu ketika kita berjamaah ibaratnya ada seperti barisan yang bersama-sama suatu bangunan yang tidak akan runtuh. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi saffan wa antum minal marsus. Sehingga Allah mencintai orang-orang yang berpanjangan Allah secara bersama-sama, secara berjamaah, secara berbaris-barisan, ibarat satu bangunan yang tidak akan pernah runtuh. Untuk itu mari kita kuatkan jamaah agar kita memperoleh suatu kemenangan yang nyata. Bukti kemenangan yang nyata ketika satu bulan penuh, bagaimana setan musuh kita laknatullah mengajak kita untuk tidak taat kepada Allah SWT. Setan berusaha menggoda kita dari depan kita, yaitu menumbuhkan keraguan terhadap akhirat. Dari sebelah belakang menanamkan yaitu kejahat pada akhirat. Dari sebelah kanan mengajak manusia untuk meninggalkan syariat. Dan dari sebelah kiri setan mengajak kita untuk melaksanakan maksiat. Tapi karena kita orang yang berpuasa, yang dipilih oleh Allah SWT, maka setan musuh kita Allah bisa lari terbirit karena kita beriman kepada Allah SWT. Kita senantiasa memperbarui iman kita. Jadidu imanakum bila ilallah. Berbarui iman dengan kalian la ilallah. Maka dengan mengucapkan la ilallah, insyaallah kita akan dipermudah untuk melakukan husnul khotimah. Kemudian yang kelima adalah yaitu kita disuruh untuk mengendalikan diri dan emosi. Kita tahu bahwa ketika kita mau dan mampu dan diri, insya Allah kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan bisa menahan amarah dan bisa memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah menyintai orang-orang yang berbuat kebajikan.
Muslimin jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia. Adapun segera yang ketiga adalah segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita belum mampu untuk melaksanakan, yaitu ingat pada Allah dan kita tidak bisa melaksanakan kepada Allah, maka ada kesempatan dari kita untuk senantiasa apa? Bersegera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasarimu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah ngadwas samawati wal ard umidal muttaqin. Dan berserah kamu pada ampunan Allah dan surga yang luasnya antara langit dan bumi yang diberikan bagi orang-orang yang bertakwa. Pada itu kita sebagai hambanya, hamba yang bertakwa, hamba yang sudah sholat wajib, sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan, insya Allah kita semua akan dicatat orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa adalah bahasanya tidak lain dan tidak bukan, yaitu adalah surga. Untuk itu kita mohon pada Allah, mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan bisa berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Barakallahu fiikum al-azim. A'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adal haqqa haqqan warina tiba'am wal batila batila warina nabam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal kafirin. Rabbana ighfir li wa li walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma shalli 'ala Muhammad, Allahumma shalli 'ala Muhammad, Allahumma shalli 'ala Muhammad. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ij'alni muqima sholati wa min dzurriyyati rabbana fataqabbal. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbi la tadarni fardaw antarul farithin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.